Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Tretan Huda. Pada kali ini kita akan membicarakan atau membahas yaitu sebuah buku atau mereview sebuah buku yang telah saya baca, yang mungkin sudah khatam, sudah selesai. Nah, buku itu buku tentang seorang kiai yang berasal dari Jombang, Jawa Timur, ya, yaitu salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Jombang, yaitu Kiai Haji Dimyati Romli. Nah, untuk contoh bukunya yaitu seperti ini ya. Ini bukunya Mbah Kiai Dimyati Romli yang berjudul Ayah, Guru dan Pembimbing Umat. Nah, pembimbing umat, dan ada tagline-nya di sini, yaitu kabeh wis ana tulisane. Nah, buku ini diluncurkan sudah lama, sekitar tahun 2017, udah lama banget. Tapi menurut saya buku ini sangat relevan untuk dibaca para santri, para orang-orang yang ingin meneladani seorang kiai dari sisi manapun juga. Di buku ini dijelaskan dari kehidupan beliau, kemudian nasihat-nasihat dan fatwa, kemudian ada beberapa dari zuriat-zuriat beliau, saudara-saudara beliau, santri-santri beliau yang menceritakan kenangannya bersama beliau sewaktu masih hidup, seperti itu. Buku ini ditulis oleh putri beliau, yaitu Ning Soraya Dimyati. Nah, di sini ada komentar-komentar dari beberapa tokoh-tokoh dari Bu Khofifah Indar Parawansa, kemudian Prof. Mahfud MD, kemudian Profesor Dr. Akhlaq AG, dan kemudian Kiai Haji Khalil Dahlan sebagai Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang pada saat ini. Nah, buku ini tuh menurut saya bermakna sekali bagi santri yang ingin menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, teladan dari kehidupan beliau. Seperti itu. Nah, di sini HP ono tulisannya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, HP ono tulisannya itu semua yang ada di dunia ini sudah digariskan. Jadi kodok dan kodenya sudah ditentukan oleh Allah, seperti itu. Ketika rezeki, kemudian mati, jodoh, itu sudah ditentukan. Tapi kita sebagai manusia melakukan atau menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya dengan ikhtiar batin dan doa, agar semua takdir-takdir yang baik itu menuju ke kehidupan kita. Itu. Nah, di sini ada makalah-makalah atau quotes nasihat-nasihat beliau yang mana sangat relevan. Ya, sebagai mungkin alumni atau para santri bisa
butuh santri sing pinter, aku butuh santri sing ngerti. Yang dimaksud di sini adalah kepandian ilmu yang dimiliki oleh seorang manusia, kepekaan, kemudian kesantunan, itu harus ada pada diri seseorang. Jadi gimana ya, jadi pinter itu belum tentu bisa jadi orang yang mengerti. Mengerti di sini ialah akhlak, kemudian adab, kemudian sopan santun. Jadi ketika orang pinter tapi tidak menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang baik, kemudian akhlak yang menjatuhkan seseorang tersebut di hadapan manusia yang lain, itu sangatlah kurang baik. Jadi ya seperti yang pernah dalam makalah, yaitu adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, orang yang berilmu tapi tidak beradab itu sama saja. Tapi orang yang beradab tapi juga berilmu, dia masuk contoh baik bagi manusia yang lainnya. Yang dikedepankan dalam pengertian ini adalah kita sebagai manusia harus menjadi seorang yang ngertilah apa tindak tanduk, sopan santun kepada sesama manusia. Misalkan kita ketika bergaul harus menjaga perasaan teman kita, teman bergaul kita, orang tua dan lain-lain. Itu perlu kita tanamkan dalam kita ketika bertemu sama kiai, kemudian takdim dan lain-lain. Takdim, kemudian saling ya mendoakan beliau, itu semua masuk adab-adab atau sopan, adab-adab terhadap guru juga itu perlu. Di sini walaupun pendidikan setinggi langit, tapi ketika dia tidak mengerti adab atau etika, maka manusia itu akan menilai dia sebagai orang yang rendah ketika melanggar seperti atau murahan. Kemudian atau sebaliknya, walaupun ilmunya istilahnya tidak banyak, kemudian tapi dia paham dalam bersikap, kemudian berkelas, dan orang-orang itu akan suka pada kita atau diri kita ketika kita menampakkan sesuatu akhlak yang baik. Kemudian dalam hidup ini, dalam prinsip ini, mari kita aplikasikan ilmu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah pernah bersabda, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu orang khairun nas sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian pada buku ini ada juga, yaitu makalah tentang lek subuhe api, kabeh bakal api. Nah, seperti yang kita ketahui, sholat subuh adalah sholat yang kita lakukan di pagi hari ketika fajar, ya sebelum fajar itu.
Nah, mungkin sholat subuh ini adalah sholat yang terberat karena sholat yang dilakukan ketika kita setelah bangun tidur, atau ketika kita masih berat-beratnya menahan kantuknya mata ini. Terus pokoknya susah banget lah. Nah, ketika ya godaannya berat, banyak ya, karena tidurnya kurang nyenyak, terus ya kurang, ya pokoknya pengen di kasur terus. Nah, itu subuh, godaan-godaan ketika jam-jam subuh. Subuh itu seperti pada misalnya kayak contohnya pondasi. Nah, sholat subuh itu adalah pondasi untuk kita melakukan aktivitas selama seharian. Nah, itu apa manfaat ya sholat subuh itu sebagai pondasi untuk awal kita beraktivitas. Nah, jadi kalau subuhnya bagus, kabeh bakal apik ya, kehidupan atau aktivitas kita itu serasa menyenangkan, terus tidak ada gundah. Nah, itu karena ketika di pagi hari kita mengawalnya dengan satu kebaikan, yaitu dengan sholat subuh. Nah, pada buku ini ditulis dalam sebuah hadis Nabi, yaitu amal itu tergantung pada niatnya, dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Ya, memang semua itu berawal dari niat. Ya, ketika niatnya bagus, insya Allah apa-apa kita akan jadi baik. Kemudian dalam buku ini menjelaskan Pak Yai, yaitu disuruh menjaga sholat subuhmu. Nah, ketika awal waktu, jika awalnya baik, nah seperti saya jelaskan tadi, jika awalnya baik, maka amalan yang mengikutinya juga akan baik. Di antara amalan baik yang mengikuti sholat subuh adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sholat subuh ini dalam hadis yaitu pernah dikatakan 2 rakaat sholat subuh atau sholat fajar nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian ini ada lagi amalan zikir setelahnya, yaitu barang siapa mengerjakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti haji dan umroh. Wah, mantap tenan ibu. Bisa kita sholat fajar kita bisa mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Jadi kita gak usah jauh-jauh ke Mekah untuk melakukan haji dan umroh. Ini kemudian zikir zikir dilakukan pada pagi hari. Nah, sholat subuh ini disaksikan oleh berjuta atau jutaan malaikat yang saat itu malaikat pagi sedang berganti shift juga ya. Masa iya kita melewatkannya dengan begitu saja pada waktu subuh itu, karena ya istilahnya malaikat itu menyaksikanlah kita beribadah. Nah, kemudian buku ini menjelaskan juga sholat subuh itu juga menjadi indikasi kebangkitan umat.
salah satu hikmah besar dari didirikannya sholat subuh berjamaah adalah menumbuhkan semangat dan kekuatan umat. Mereka yang sholat subuh di awal waktu adalah mereka yang telah bersungguh-sungguh mengusir segala kemalasan dan kelalaian. Sholat subuh ini pokoknya itu penting. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan sholat subuh seperti itu. Nah, kemudian yang akan saya gali lagi yaitu tentang makalah kabeh wis ana tulisane. Nah, sini penulis menjelaskan yang penting adalah dawuh ayah di atas bahwa semua sudah ada tulisannya. Allah telah menggariskan jalan hidup manusianya sebagaimana yang terjadi ketika kita masih berupa janin yang berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Kalau menurut saya ini apa ya namanya, sebuah makalah yang mana kita sebagai manusia harus qanaah, harus menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji atau kita ditakdirkan untuk melakukan, untuk dicoba seperti ini, atau misalkan tidak diterima di PTN atau tidak diterima dalam kerja atau manapun lah yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, itu oleh Allah udah didesain atau sudah digariskan kita melakukan seperti itu. Jadi ketika kita terima di PTN, ya kita sebagaimana harus mensyukuri apa yang diberikan lah. Mungkin wis gak dalani aku nang kono, aku harus mencari takdir yang lain seperti itu. Jadi kita ketika diuji dan tidak sesuai dengan kehendak kita atau tidak selaras dengan kehendak kita, maka itu langsung digariskan, itu sudah takdirnya Allah atau tulisannya Allah itu. Kemudian pokoknya sini itu meyakinkan bahwasanya kehidupan itu terus berlangsung, tapi kita terus melakukan ikhtiar untuk menjemput takdir yang baik tersebut. Dan pokoknya ketika takdirnya tidak sesuai dengan kita harus menerima dan bangkit lagi dan tetap berjuang dalam menjalani hidup. Nah, di buku ini banyak sekali tentang makalah-makalah yang tentang beliau. Jadi kalau menurut saya buku ini sangat relevan untuk sekali lagi untuk dibaca, untuk kita ambil hikmahnya, menteladaninya, kemudian bisa menjadikan inspirasi kehidupan kita, atau kita mengaplikasikan isi yang cerita-ceritanya ada di buku ini ke dalam kehidupan kita. Di sini ada ya tentang kisah cinta beliau, kemudian bagaimana beliau memperlakukan seorang anak kecil, kemudian memperlakukan santri, kemudian memperlakukan keluarganya. Kita bisa mengambil pengalaman itu beliau. Kiai Tim ini adalah kiai yang sangat humoris, tapi
tidak tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Kemudian kalau menurut saya ini kalian harus membaca buku ini. Alumni, apalagi alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, mempelajari atau menjadikan suasana beliau di kehidupan seperti itu. Sekurang lebihnya saya mohon maaf apabila ucapan atau perkataan kalian ada keluputan atau kesalahan. Itu semua berasal dari saya. Kemudian apabila ada yang benar itu berasal dari Allah SWT, yang mana lisan saya dituntun olehnya, seperti itu. Kronologinya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.